Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Peggy. Ya, jauh-jauh datang ke Bengkulu, kemarin ada event workshop ya? Ya, ada workshop di Bengkulu di Grage Hotel. Di Grage Hotel. Yang tuh di belakang kamera sebenarnya ada Bowo ya. Nanti kita ajak Bowo pas di akhir ya. Harus masuk juga sih, Mas. Jadi karena dia yang membuat Mas Peggy itu bisa datang ke sini. Oke. Nah, udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Terakhir tuh ngobrol sama Bang Oyon, kalau nggak salah dia ke Bengkulu juga ada event. Sekarang Mas Peggy. Kita mau tanya-tanya karena Mas Peggy ini fotografer di sosial media itu yang dikenal sangat humoris, ceria, konten-kontennya menarik, lucu. Jadi banyak ini ya, banyak membuat orang terinspirasi. Tapi dari semua itu kita harus tanya dulu, ini Mas Peggy, kalau kita ngomongin tentang perjalanan fotografi, itu seorang Mas Peggy memulainya dari kapan? Terus belajar foto itu di mana? Kalau dulu sih sebelum motret ya Mas, sebelum motret tuh saya kerja di sebuah pabrik triplek. Ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2016 lah kalau sampai 2018. Sekitar 2 tahun, terus saya tuh ngumpulin uang Mas. Oke, tapi belum kenal fotografi waktu itu? Belum kenal. Sekitar 2 tahun tuh dengan gaji sehari tuh cuma 40.000. Dibayar per hari? Iya, per hari 40.000. Ya, mungkin bisa dibilang buruh seperti itu ya? Buruh harian lah. Oke. Nah, terus dari uang 40.000 itu aku ngumpulin sampai dapat kamera pertama saya. Kamera pertamanya apa dulu? Kamera pertama tuh Canon 1200 Mas. Nah, benar-benar zaman itu 1200, 1300 ya? Iya, emang. Iya. Ya, memulai dengan kamera tersebut, terus saya private di salah satu vendor, dan akhirnya pun vendor itu menaruh saya, Mas. Oh, berarti sempat gabung di salah satu vendor. Jadi fotografer di situ. Iya, fotografer di situ. Nah, kemudian di situ tuh sekitar bentar. Berarti pekerjaan lamanya ditinggalin? Iya, itu sambil ini, Mas. Jadi mabrik, terus misalkan Sabtu Minggu libur tuh. Ya, mabrik lah. Terus Sabtu Minggu tuh biasanya aku jadi freelance foto weddingnya gitu. Tapi belum ditinggalkan pekerjaan ini? Belum berani. Oke. Terus? Nah, terus setelah kayaknya kalau jalanin dua-duanya nggak bisa nih, karena aku harus fokus. Akhirnya saya ninggalin yang pabrik ini lah. Pabrik ini. Tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 2018 Mas. Kira-kira tahun 2018. 7 tahunan yang lalu lah ya. Nah, terus saya udah fokus motro, terus ditarik lah sama vendor itu dengan jadi in-house gitu Mas. In-house, in-house fotografer di vendor itu sana. Dari situlah belajar, terus mengasah ilmu, dan ya jam terbangnya juga makin tambah gitu sih. Kalau aku sih gini ya Mas, menurut saya kalau kita belajar tuh ya nggak usah selalu mikirin uang Mas, menurut saya Mas. Iya sih. Makanya itu aku nggak apa-apa lah digaji berapa nggak peduli, yang penting aku dapat ilmunya itu yang lebih mahal Mas. Iya, sekitar 2 tahunan lah, 2 atau 3 tahunan di situ. Bertahan di sana sampai akhirnya memutuskan untuk buka vendor sendiri. Iya, itu pas COVID Mas. 2021 ya. Iya. 2020 2021 lah masa-masa itu. Nah, kan agak sedikit problematik berarti memulai bikin vendor sendiri. Pandemi datang itu kan semuanya serba pekerjaan menyusut. Iya, susah benar. Nah, itu gimana tuh di awal-awal dulu? Jadi pas di awal nih ya Mas, aku merasa malah ini sebuah tantangan Mas. Ya. Menjadi sebuah tantangan untuk branding saya. Gimana sih, sejauh mana sih saya bisa branding diri saya gitu. Dulu aku malah bisa survive Mas. Pada saat di COVID tuh saya bisa survive dengan branding. Ya udah, kamu foto akad aja nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa akad, tapi harga masih utuh nih, terus habis akad itu kita ajak dia jalan-jalan. Nah, branding itu berhasil Mas. Berarti itulah yang
coba jadikan eksperimen ya. Iya, Jadi bermainlah sama kliennya gitu di luar tempat akad atau tempat acara gitu Iya, ya. pernah saya bawa ke kafe pernah, terus ke sawah. Udah pokoknya tempat-tempat yang apa ya, yang unik-unik lah Mas. Dan mereka suka, alhamdulillah. Oke. Gitu. Tapi pada saat itu udah terpikir untuk dikontenin nggak? Kan maksudnya dibuat behind the scene-nya kan. Kalau sekarang kita lihat Mas Peggy itu ya identik ada behind the scene-nya dan ada komedinya. Habis itu baru dilihatkan hasilnya seperti ini ya. Pada awal-awal dulu setup kontennya kayak gimana tuh? Sebenarnya setup kontennya itu sama Mas. Sama kayak sekarang ini. Sama. Iya, tapi dulu mungkin belum belum seramai sekarang. Belum serapi sekarang Iya, gitu. tapi itu aku lakuin tuh dengan penuh konsistensi. Jadi seperti itu terus, tapi mungkin yang membedakan hasilnya Mas. Oke. Kalau dulu kan mungkin hasilnya masih kurang masih kurang, jadi belum sesuai permintaan klien lah. Oke. Jadi nggak terlalu booming lah ya. Kalau mungkin saya merasa sekarang ini hasil yang saya tampilkan sekarang itu mungkin cocok pada klien saya. Ya, cocok pada klien saya, terus kemua, terus ya mungkin teman-teman fotografer juga yang ingin fotonya seperti saya, dan ya jadi diterima banyak orang gitu Oke. Mas. Berarti akhirnya personal brandingnya berhasil lah ya, bisa Iya, dibilang seperti betul. itu. Apa titik balik yang membuat akhirnya tuh meledak? Masih ingat nggak? Ada satu konten, pastilah setiap konten creator itu akan ada satu konten yang mengantarkan dia melambung gitu. Masih ingat nggak video yang mungkin dibuat akhirnya tuh jadi viral, meledak, tiba-tiba buka Instagram tuh, notifnya udah meledak-meledak. Saya ingat nggak? Ada, masih ingat. Sebenarnya tuh gini Mas, menurut saya saat saya meledak tuh bukan karena konten fotonya, bukan BTS-nya ya Mas. Iya. Saya dulu mainan di TikTok, tuh konten yang sangat meledak tuh pada saat saya melunasi hutang bapak ibu saya. Nah, Oke. ya, sebenarnya itu dulu. Nah mungkin berkat itu ya kali Mas. Jadi Ada doa orang tua di sana. ada doa ya? orang tua di Iya, iya, sana. iya. Terus saya mulai bikin di Instagram. Coba deh, aku coba brandingnya tempat yang biasa aja, dan tapi hasilnya tuh di luar ekspektasi gitu. Oke. Saya ingat satu job saya tunangan itu Mas. Itu emang rumahnya emang Amit Sewu itu apa ya bahasa Indonesia ya Mas? Mohon maaf, itu rumahnya kurang lainnya Mas. Oke. Jadi dari segi dekor, dari segi pencahayaan apa segala macam tuh kurang banget. Oke. Rumahnya biasa gitu. Nah, tapi emang ada beberapa titik di rumah itu yang bisa saya manfaatkan. Misal katakanlah ada semen yang tembok yang masih disemenin doang tuh, aku nge-shoot di situ. Nah, untungnya si Rias nih bawa lighting nih, nah itu tak manfaatin. Terus di pinggir, di sisi pinggirnya rumah, itu emang masih lempeng Mas. Oke. Rumahnya masih lempeng, terus ada kaca tuh. Nah, aku shoot dari luar, dia di dalam Dalam rumah. kaca, ya. Oke. Terus setelah itu dia emang keberuntungan saya sih dua calon manten ini mereka tuh fotogenik Mas. Oke. Ya, fotogenik. Jadi dari angle manapun mereka terlihat bagus gitu ya. Oke. Nah, itu terus tak bawa keluar juga Mas. Tak bawa keluar, ada jembatan, ada pokoknya kita juga dapat golden light juga pada saat sore hari. Nah, itu aku BTS kan rumahnya, keadaan rumah seperti ini, hasilnya di seperti ini. Nah, Oke. itu konten pertama saya meledak. Itu yang mengantarkan cukup jauh ya akhirnya. Iya, benar. Oke. Tapi itu kan lahirnya karena dari konsistensi ya. Karena udah dibangun ya dari awal, memang lihat memanfaatkan celah. Karena kan kebanyakan fotografer itu banyak yang mengeluh, enak nih kalau kamu tuh weddingnya di gedung, ya, betul, weddingnya di hotel, memang lokasi udah bagus. Sementara kami ini di daerah nih nggak ketemu seperti itu. Tapi akhirnya Mas Virgi tuh bisa merubah lah, memberikan kayaknya orang ada mindset baru lah. Ternyata dimanapun sebenarnya bisa aja bagus, gitu ya. Nah, gimana tuh Mas Virgi nyari inspirasi atau ngelatih sense-nya? Kan itu kan
apa ya, ngelihat sesuatu kayak wah kayaknya bagus deh. Kan nggak semua orang tuh bisa ngelihat hal seperti itu. Nah kalau Mas Pigi gimana? Kalau aku sih gini Mas, aku tuh selalu berpandangan foto yang bagus tuh 75% dari fotografernya Mas. Oke. Iya, kebanyakan tuh fotografer udah satu ngeluh dulu nih sama tempatnya. Nah kedua dia ngeluh nih sama kliennya, wah kaku apa segala macem. Ya terus ngeluh lagi nih ketika sama make upnya. Nah ini dari kebanyakan ngeluh ini banyak nih, ngeluhnya ya. Iya kita udah psikisnya udah terganggu dulu Mas. Oke. Iya, saya sering wah Mas Pegi untung nih, beruntung banget dapat dapat make up bagus, terus dapat klien yang cantik gitu kan. Sebenarnya ekspresif juga ya, mungkin ekspresif kliennya. juga gitu. Aku yakin itu tuh tercipta karena fotografernya Mas. Saya yakin 75%. Nah, buat membuktikan itu saya pernah dapat klien emang dia tuh mungkin cowoknya introvert Mas. Cowoknya introvert, terus si ceweknya emang dia sama sekali nggak make upan. Ya udah dia pengen di foto saya, terus dia pengen apa adanya aja. Itu beberapa kali Mas. Nah itu saya cara menanggulanginya, si cowok saya pakein kacamata soalnya dia nggak percaya diri Mas. Oke. Ya terus ya cewek, emang dia tuh tak cari angle-nya emang susah Mas. Mohon maaf ya dia sedikit tonggos gitu kan. Tonggos. Terus kalau senyumnya yang kurang lah. Kurang ya. Iya kurang. Mau senyum kurang, terus mau dia pakem fierce itu kurang dah. Udah mentok nih jurus terakhir mah. Udah kita bikin yang ceria-ceria aja, kita ayo lompat sambil ketawa. Jadi Mas fotonya. Oke. Iya, itu kan maksudnya berkat apa ya? Skill seorang fotografer ya. Yang 75% itu menentukan sebuah foto. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya tuh tidak ada klien yang jelek. Betul. Ya betul. kan itu sebenarnya ya fotografer aja eksekusinya kurang baik ya. Benar. Oke, terus kita lanjut kalau sekarang tuh kita nanya soal peralatan ya. Sebagian fotografer tuh beranggapan kalau peralatan yang bagus akan membuat hasil kita lebih bagus. Yeah. Nah, kalau seorang Mas Pigi gimana? Apakah peralatan canggih akan membuat foto kita bagus? Atau sebenarnya balik-balik ya istilah di fotografi yang sering orang dengar, man behind the gun, orang di belakang peralatan itu lebih menentukan ketimbang peralatannya itu sendiri. Kalau menurut saya sih gini ya Mas, emang alat tuh perlu Mas. Oke. Ya. Misal katakanlah sekarang ya Mas, katakanlah aku pakai Z6 terus lensa saya 50 mm 0.95. Oke. Katakanlah saya ganti lensa Mas, ganti lensa 1.1 atau 1.4, itu pasti akan berubah hasilnya Mas. Ya. Karena saya udah building karakter saya seperti ini nih, nah itu pasti beda hasilnya. Makanya emang peralatan ini sangat penting. Juga di body juga kan, misal aku pakai Z6. Aku berpendapat sih yang body ini sangat berpengaruhnya ke karakter gambarnya Mas. Oke. Ya. Dimensinya. Dimensinya. Aku pernah pakai Z6 terus Z6 Mark II terus Z7 gitu kan. Di bawahnya udah pernah juga yang 750 udah pernah. Dan menurut saya semakin mahal gear bukan menentukan semakin bagus Mas. Tapi setiap gear tuh punya karakternya masing-masing. Dan kecocokan di hati kita. Gitu. Walaupun saya ganti update nih pakai Z7 itu belum tentu bagus Mas. Jadi lebih kecocokan hati juga gitu. Betul. Ya gear sama behind the gun sih menurut saya behind the gun-nya 60 terus gear-nya 40 lah. Tetap ya. Iya, tetap butuh. Jadi gitu. apa ya? Ya benar ya, kalau ketika orang update gear tuh ya dia akan merasa oh ini udah saatnya update karena biasanya kepentok tuh. Iya. Oh ini nggak bisa lagi nih, saya mau bikin foto seperti ini, sepertinya gear saya udah nggak mampu, udah saatnya naik level. Betul. Gitu, tapi aku berapa kali gini Mas, aku bosenan dulu tuh bosenan. Jadi pernah pakai Z6 Mas. Nah Z6 ini aku pengen upgrade nih yang lebih tinggi lagi. Dan malah nggak cocok Mas. Nggak cocok. Berbeda yang dipengen. Berbeda ya. Jadi setiap seri Nikon tuh punya karakternya masing-masing. Iya betul. Jadi kalau kalian udah cocok satu sama kamera seri tersebut, mending ya kamu dalami aja deh. Ya. Takutnya kalau kamu gambling, karena kan biasanya gini deh, kebiasaan tuh kayak dia ngikutin misalnya Mas Pegi terus pakai Nikon, terus ngikut juga pakai
ekspektasinya nggak nyampe Iya, nih, betul, gitu. betul, Ternyata betul. kok beda ya, aku nggak bisa jadi kayak idolaku ya, padahal gearnya sama Kita gitu. sama gitu. Itu juga terkait dengan behind the gun-nya itu Iya, sih. iya. Benar. Ya keduanya penting lah Mas. Iya, iya. Sama-sama penting lah. Semuanya diimbangi gitu Iya, ya. betul, Nah, betul. kan Mas Peggy kesini ngisi workshop. Nah, kalau bagi Mas Peggy sendiri seberapa penting untuk seorang fotografer tuh update ilmu kayak ikut workshop gitu? Jujur ya Mas, dulunya saya itu belum pernah ikut workshop. Ya, jadi pada saat Pak Teddy mengajak saya untuk workshop, saya itu nggak tahu bayangan workshop itu seperti apa, nggak tahu. Soalnya saya juga belum pernah ikut workshop. Kalau private tuh udah beberapa kali gitu loh, ke fotografer ini, terus fotografer ini udah beberapa kali. Dan ini adalah jadi salah satu pengalaman yang apa ya, yang sangat membekas lah di hati saya Mas. Satu punya temen yang banyak kan, ya kan. Terus kita punya relasi juga kan, relasi juga. Dan ilmunya juga kita nambah Mas, nambah. Bukan teman-temannya juga yang dapat ilmu ya, saya juga dapat ilmu sih Mas. Kalau penting atau enggaknya workshop, penting banget Mas. Ya. Bukan cuma ilmu yang kita dapat, teman, relasi, terus ya banyak hal lah, banyak hal yang menyenangkan lah di situ. Betul. Nah, jadi ya selain investasi alat, investasi di ilmu tuh juga sesuatu yang penting ya. Karena kadang kita tuh nggak pernah tahu dapat pengalaman. Kan sebenarnya tuh ketika workshop tuh kayak ketemu teman terus tukar pengalamannya itu loh. Betul Mas, betul. Karena apa yang saya pernah alami mungkin belum tentu Mas Peggy pernah alami. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi kayak kita sepanjang jalan ke sini aja kita cerita-cerita. Oh ternyata ini pernah gini gitu. Jadi setidaknya dari obrolan itu dapat 1 dan 2 hal lah ya gitu ya. Kadang tuh saya workshop ya, kayak ngajarin mereka segala macam teknikal atau segala macam tuh. Kadang ada satu yang pada saat duduk-duduk kan ada sesi istirahat gitu ya Mas. Kadang aku malah dapat ilmu dari mereka. Mas Peggy udah pernah pakai Facebook Pro belum gitu? Aku nggak tahu ya Mas, nggak main Facebook. Dan ternyata Facebook Pro bisa menghasilkan uang. Jadi kan nambah ilmu juga buat saya. Betul sih. Jadi, kayak ketemu Mas Peggy kayak gini. Saya di sini tuh ya emang dibayar ya. Saya ke Bengkulu tuh dibayar. Tapi tadi aku dapat ilmu dari Mas Dika tentang TikTok Studio, terus gimana caranya naklukin streamer. Wah, ya rezeki double lah. Iya, rezeki itu bukan tentang uang ya. Segalanya bukan tentang uang, tapi dapat teman, dapat ilmu baru, itu rezeki yang nggak bisa ternilai dah Mas. Betul. Jadi banyak rezeki itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Nah, kalau kita ngomongin soal direct klien, kan Mas Peggy itu selalu bisa bikin klien sepertinya lepas. Nah, ini kan problem banyak orang juga, apalagi saya juga sering dapat pertanyaan, Bang, gimana caranya biar klien itu nggak kaku, biar relax. Nah, Mas Peggy punya tipsnya nggak? Kalau aku sih emang mungkin basic saya itu suka ini ya Mas, kayak suka ngobrol gitu lah, suka ngobrol sama siapapun yang baru saya kenal. Pada saat saya ketemu klien pun untuk pertama kali itu saya langsung manggil namanya Mas. Itu tips pertama tuh, kita jangan panggil Mbak, Mas, itu jangan Mas. Mending misal katakanlah namanya Gino, no gitu aja Mas. Misal katakanlah La, pertama masuk make up tuh biasanya namanya Lala nih. Walah, Lala, cantik banget lah gitu. Jadi kan mungkin make upnya juga jadi makin percaya diri kan, terus si Lala juga seneng itu. Jadi kesan pertamanya udah bagus gitu loh. Kita ngakrapin dulu aja. Kadang sih dengan kita udah akrab sama klien tuh mau diapain aja manut Mas. Iya. Bahkan aku sering jadi pura-pura jadi groomsman-nya juga udah pernah gitu kan. Jadi ya kayak teman aja Mas. Aku tuh benar-benar tanpa ada gap sedikit pun sama klien. Jadi itu triknya ya. Ada yang kedinginan sebenarnya. Yang menarik juga dari Mas Peggy itu bikin konten tapi niat pakai outfit. Dikeret sama keluarganya. Ayo Mas, dikira kita pengantainya. Saya tuh pengen jadi fotografer yang nantinya walaupun saya vakum, saya tuh tetap dikenang.